kalau ada yang memuji, kemudian menginginkan seperti itu, sementara dia tidak ada kemampuan, itu ditakutkan, dikhawatirkan dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan agama. Nggak bisa seperti itu. Kalau kamu punya uang, belilah baju yang bagus. Orang Islam itu harus keren, harus rapi. Karena kadang-kadang yang saya dengar itu seperti yang dipost itu tidak sepenuhnya dari dia sendiri, entah dari mana kemudian dipost seolah-olah dia sendiri yang sedekah. Itu kan tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di podcast Dunia Santri, solusi dari santri untuk negeri. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ning Raudhah Quds. Gimana kabarnya, Ning? Alhamdulillah. Mohon maaf Ning ganggu waktunya ini. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan. Terus gini Ning, jadi akhir-akhir ini karena memang ada media sosial ya, jadi setiap orang secara bebas boleh mengekspresikan gayanya. Itu ada fenomena baru Ning, yang dalam istilah Prof. Renal Kasali lah, itu beliau menyebutnya dengan istilah flexing Ning. Jadi flexing ini menurut salah satu istilah dalam dunia ekonomi itu merupakan lingkup marketing dan investasi Ning. Jadi istilah ini digunakan untuk menyebut perilaku memamerkan kekayaan dengan tujuan tertentu. Kita ingat beberapa tahun yang lalu ada, mohon maaf nih menyebut merek, salah satu grup umroh ya, yang dia mempunyai memamerkan kekayaannya, ternyata umrohnya itu tipu-tipu nih. Kemudian ditutup oleh pemerintah. Dan akhir-akhir ini juga sama nih, ada beberapa nama yang terseret karena dalam tanda kutip flexing, memamerkan kekayaannya. Dia kemudian ternyata melakukan bisnis yang dalam tanda kutip tidak normal ya. Kemudian kemarin sudah ditangkap oleh polisi, ada 2 gitu Neng, dengan memamerkan. Gimana sih Neng sebenarnya menurut Islam itu, bagaimana sih sebenarnya memamerkan kekayaan itu seperti apa itu dalam agama Islam Neng? Terima kasih atas kesempatannya Gus Hamid. Pertama kali ini saya mendapatkan tawaran seperti ini. Santai. Waktu pertama kali saya dengar kata flexing itu sebenarnya saya awam banget. Apa ini flexing? Kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara. Flexing itu sederhananya memamerkan kekayaan. Betul. Nah, akun medsos itu menurut saya kan memang kebebasan bagi si pemilik akun untuk memposting apapun. Betul. Tetapi apakah postingannya itu niatnya untuk bermanfaat untuk orang lain atau enggak? Nah, itu belum tentu kan ngaten. Apakah dia ingin memposting sesuatu itu untuk keinginannya sendiri, kesenangannya sendiri, atau memang dia punya niat untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan saya tidak bisa menggeneralisir semua yang memposting sesuatu itu tujuannya untuk itu, tidak bisa. Tetapi kalau saya lihat akhir-akhir ini ternyata kemudian ada efek yang penipuan dan seterusnya, itu kok cukup mengkhawatirkan, cukup mengkhawatirkan. Jadi kalau yang saya baca, yang sering saya dengar itu medsos itu kan seperti pisau, bermata 2. Jadi kalau kita gunakan di dapur ya tentu bermanfaat. Betul. Kalau kita gunakan untuk menyakiti orang ya tentu madorot. Betul. Tinggal bagaimana kita mempergunakan akun medsos kita itu untuk sesuatu yang tidak hanya kesenangan kita tapi juga memberi manfaat. Dan kalau soal memamerkan kekayaan, kalau ada orang yang mengatakan ini kan hak saya, akun-akun saya, kenapa follow saya? Kenapa follow saya? Kalau kemudian Anda follow saya, kemudian Anda kepengen kemudian melakukan sesuatu yang di luar kemampuan Anda, itu urusan Anda kan ngoten. Tapi kalau menurut saya Gus itu kayaknya tidak tepat ngoten. Karena apalagi kalau seorang figur yang mempunyai follower banyak, itu
idealnya menurut saya itu mempunyai sesuatu yang apa ya, yang membuat followernya itu ya mau follow, mengikuti. Kalau dia kayak kira semua tahu nggih, kalau barang-barang mewah, barang-barang bagus, itu nggak ada yang nggak suka lah, nggak ada yang nggak mau, nggak ada yang nggak suka. Tetapi apakah kita semua yang followernya itu punya kemampuan untuk itu, apa enggak? Betul. Jadi kalau hemat saya, selama akun medsos itu kita gunakan sebaik-baiknya, dan ada dua tujuan itu, untuk kesenangan kita dan untuk manfaat orang lain, itu oke saja. Tetapi kalau untuk memang niatnya untuk memamerkan kekayaan supaya orang-orang itu memuji, wah dia sampai pada tahap ini, wah dia sudah bisa ini, dia bisa itu. Itu ya kurang pas menurut saya. Kemudian di dalam Islam kan ada teori riya ya Ning ya. Bagaimana orang itu memamerkan ibadahnya dengan tujuan agar dipuji oleh orang lain. Kayaknya hampir mirip gitu ya Ning ya. Betul. Gimana nih kalau konsep di dalam Islam itu riya itu seperti apa? Kenapa tidak diperbolehkan? Riya sama sum'ah agak mirip itu termasuk dalam akhlak mazmumah akhlak yang dicela, yang tidak disukai oleh Nabi, dan sama sekali Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Ya sebenarnya kenapa dilarang? Memang riya itu termasuk akhlak mazmumah yang tidak disukai, dilarang karena ya itu tujuannya itu tadi, Gus. Kalau ada yang memuji kemudian menginginkan seperti itu, sementara dia tidak ada kemampuan, itu ditakutkan, dikhawatirkan dia melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan agama. Misalnya yang kasarnya lah mencuri atau bagaimana, atau biar bisa mengikuti itu. Betul ngaten. Itu saya kira dari situ termasuk sum'ah itu kan juga gitu. Perbedaannya apa nih? Kalau riya itu kan dari ro'a melihat. Kalau sum'ah dari sami'a, mendengar. Jadi sama. Jadi supaya dia melakukan sesuatu supaya didengar orang, supaya dilihat orang, kemudian wah hebat sekali orang ini sudah sampai pada tahap itu, ngaten. Hampir sama, dan itu tidak diperbolehkan oleh Nabi, nggak ada. Ini masalah Nening akhir-akhir ini ya, mohon maaf, termasuk autokritik kita ya para santri, Neng, Gus, Kiai, Bunyai, ngapunten ibadah seumpama ya di Mekah lah seumpama. Itu terkadang malah selfie di depan Ka'bah. Padahal di sini mohon maaf makan aja sudah bisa makan luar biasa. Itu lihat itu rasanya di hati itu tersayat-sayat. Itu bagian dari riya juga ya Neng ya sebenarnya. Bisa dikatakan seperti itu. Selfie di depan Ka'bah kan gitu. Pripun kadang-kadang orang kalau mencapai sesuatu hal yang sulit dilakukan orang lain, itu kata auto tampil gitu loh, Gus. Auto iri. Jadi aku pengen lah seperti itu juga. Hasut ya Ning. Nah, sementara orang yang melakukan, yang berfoto-foto di tempat-tempat itu kadang-kadang juga membutuhkan pengakuan diri bahwa aku sudah sampai sini, aku sudah sampai sini, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, ngoten. Jadi tinggal bagaimana kita mensikapinya mawon. Oke. Terus Neng, di dalam Islam selain keharaman untuk riya, sum'ah, tapi juga ada ayat di dalam Islam yang kita itu harus tahadus binikmah kan Neng? Iya, tahadus binikmah ya. Wa amma binikmati rabbika fahadits ya. Itu gimana Neng caranya? Di sisi lain kita harus mensyukuri nikmat kita dengan cara mohon maaf memperlihatkan nikmat kita. Tapi di sisi lain nanti bisa kena pasal riya, sum'ah. Gimana ini Neng? Bingung saya Neng ini. Tahadus binikmah, menceritakan kenikmatan yang kita terima. Menceritakan itu kan bisa macam-macam gitu, bisa langsung saya ini kemarin saya gini dapat gini, atau diposting seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ini tergantung niatnya kan, Gus. Lah sementara kita ini yang follower misalkan selebgram dari kalangan pesantren ataupun yang lain, itu kan taunya ya memperlihatkan sesuatu yang
wah yang hebat gitu. Kita nggak tahu bagaimana niatnya. Jadi yang bisa membedakan apakah itu memang benar-benar tahadus bin nikmat, benar-benar bersyukur atas nikmat dari Allah, kemudian memperlihatkan kepada orang lain supaya orang lain meniru, misalnya kalau ibadah terinspirasi, atau dia memang ada keinginan sedikit ria, itu ya wallahu alam, kita nggak bisa yang penting kita khusnudzon ya, berbaik sangka lah ya. Betul. Oke. Jadi tipis ini ya antara riya dan tahadus bin nikmat itu yang tahu hanya dia dan Tuhan ya. Oke Neng, kemudian kita lanjut Neng. Era sekarang selain ibadah-ibadah yang bersifat pribadi, ibadah yang agak berat itu kan mohon maaf di sedekah, zakat ya. Amal itu lebih berat lah ya. Kalau sholat itu kan tidak mengurangi harta, haji malah pamer dan seterusnya. Tapi kalau seperti sedekah itu kan mohon maaf banyak orang yang sedekah tapi terus difoto kemudian dijadikan baliho, ayo sedekah seperti saya. Itu gimana Neng? Seperti Al-Baqarah 271 Neng. Ada intubu, ada intukhfu nggih. Kalau memperlihatkan ya itu nanti nikmatnya akan dirasakan oleh kamu. Kalau kamu menyembunyikan nanti Allah yang mengganjar dengan ganjaran sendiri. Ya itu saya sebenarnya kalau dari kalangan yang bukan dari santri itu ya agak cukup memprihatinkan, karena kadang-kadang yang saya dengar itu seperti yang dipost itu tidak sepenuhnya dari dia sendiri, entah dari mana kemudian dipost seolah-olah dia sendiri yang sedekah. Itu kan tidak tepat. Tetapi kalau ada yang mempost sedekah dengan ini tetapi dengan niat supaya orang lain meniru, nah itu kembali lagi ke husnudzon tadi, ke husnudzon tadi. Jadi apa yang kita lakukan, kalau niatnya kita memang lillahi ta'ala, kemudian dengan posting itu kita berharap ada banyak yang meniru, banyak yang memperhatikan orang-orang yang lemah itu ya berarti baik. Cuman yang mungkin yang berlebihan, yang agak yang di baliho itu kan. Kayaknya kok terlalu berlebihan. Oke Neng. Jadi orang yang saya teringat Neng, kalau tidak salah dosa paling tua di manusia itu memang dua. Yang pertama itu iri dengki, yang kedua adalah berburuk sangka. Biasanya iri dengki dan buruk sangka ini ada hubungannya dengan tadi Neng, dengan riya, dengan sum'ah, kemudian dengan tahadus bin nikmat. Jadi kalau nggak salah tidak semua niat baik kita diterima baik oleh orang kan ngoten nih. Gimana nih cara kita menjaga? Kita niatnya ingin tahadus bin nikmat, tapi dilihat orang, mohon maaf, direspon orang itu riya, itu sum'ah dan seterusnya. Gimana nih cara menurut menjaga saya, itu? Diseimbangkan aja, Gus. Jadi kalau kita posting sesuatu yang mungkin dikira orang itu riya atau sum'ah, kita posting yang lain juga yang manfaat, mungkin ngaji atau mungkin kehidupan kita sehari-hari yang biasa-biasa saja. Menurut saya seperti itu. Jadi ada keseimbangan supaya kita bisa memelihara husnudzon juga kepada follower kita. Tidak ada yang mengira kita yang seperti ini. Kurang lebih seperti terima kasih Neng. Ini terkait tentang sedekah lagi Neng. Terkadang kita saking semangatnya sedekah, itu kita lupa menjaga marwah marwah si penerima. Terkadang lupa Neng. Dalam arti terkadang kita mohon maaf di foto, padahal dia sebenarnya malu kalau di foto. Jadi kita terkadang punya niat baik, tapi saking semangatnya kita, tapi ini nggak sengaja Neng. Kita tidak sengaja dalam tanda kutip mempermalukan orang yang menerima, orang yang menerima yang kita tolong. Gimana Neng itu? Bagaimana caranya? Iya, kemarin saya juga sempat dengar yang tentang nasi bungkus itu jadi yang jalan nggak usah dikasih daripada saya difoto-foto gitu kan. Kadang-kadang hasil isinya juga tidak kata orang Jawa itu gak menjanji gitu. Ya kembali lagi bahwa postingan yang kita upload itu pasti sedikit banyak akan membawa dampak kepada follower kita. Jadi kalau kita mau berbuat baik kepada seseorang, gimana caranya supaya seseorang itu benar-benar tulus menerima bantuan kita. Kalau kita sering bantu, kemudian
setiap bantu kita foto lama-lama juga akan follower kita juga tidak nyaman, Gus, gitu saya pikir gitu. Jadi ya itu tadilah, ada masanya kita posting sesuatu yang kita lakukan, ada masanya kita posting sesuatu yang untuk kita sendiri dan ada manfaatnya untuk misalnya, orang lain ngaji atau apa gitu. Oke, harus menyeimbangkan antara sesuatu yang untuk diri sendiri. Kalau bahasa anak sekarang itu apa ya, me time atau apalah itu ya. Dan supaya sama sesuatu minimalisir apa ya husnuzon orang-orang gitu lah ya, husnuzon orang-orang. Tapi di sisi lain kita butuh citra diri yang baik juga. Oke, Ning, kembali lagi tentang tadi. Jadi mungkin Ning ada cerita bagaimana sih kita bisa membantu orang lain tapi orang lain itu juga merasa dijaga marwahnya itu. Gimana Ning triknya Ning? Saya itu apa ya diajari oleh abah saya untuk selalu ingat bahwa di bawah kita itu ada orang-orang yang lemah. Sama seperti di atas kita juga ada orang-orang yang lebih dari kita. Jadi apa yang bisa kita bantu selama kita mampu, dan jangan sampai menolak itu saja. Menolak. Jadi kalau sekali kita menolak orang yang meminta, itu biasanya akan berkurang tuh, Gus. Oh gitu, Jadi menolak orang yang meminta. Jadi ada cerita Gus, di abah saya dulu waktu belum menikah. Jadi di rumah kami di Rembang itu ada pintu depan, pintu samping gitu. Nah itu ada orang yang meminta di pintu samping, dan ada yang ngasih dari Kang Dalem gitu. Kemudian ketika dia sampai di depan, dia minta lagi. Sementara yang menemui itu Kang yang sama gitu. Lu kan mau sampun gitu kan, ditukani sama abah. Kalau dia masih minta, berarti dia masih butuh. Jangan ditolak. Kalau kamu punya, berikan. Itu juga saya pelajari. Saya pelajari di sini ketika saya sudah berumah tangga. Bahkan ketika di jalan raya itu saya mengajari anak-anak juga tidak melihat siapa yang meminta, dengan bagaimanapun bentuknya, Gus, kan ada yang nyun sewu, ada yang pakai seperti pang dan sebagainya seperti itu. Kalau kamu punya, kasih. Kita nggak tahu urusan dia mau dipakai apa. Itu urusan dia yang dengan Allah. Yang penting memberikan. Nah seperti itu kok saya rasakan ya tidak banyak, tidak berkurang kan, Gus. Tapi ketika kita menolak itu kok seperti kok ada banyak ya yang datang kayak gitu. Jadi ada itu pesan yang saya bawa sampai sekarang, dan itu saya ingat sekali. Ternyata saya lupa pesannya apa gitu. Jadi kadang-kadang malah suami yang ingatkan, jangan, tadi kan sudah, saya otomatis begitu Mama ingat pesannya apa? Kalau dia masih minta, berarti sementara dia kan juga tidak tahu pintu kita ada berapa. Jangan, berarti dia masih butuh. Oke, Neng, ini teman-teman yang bisa kita ambil lah ya, bahwa kita itu kapan saja dan di mana saja kalau kok dimintai oleh orang, berarti mereka mempunyai pengetahuan, bahwa kita itu mampu, makanya kita harus kasih berapapun itu gitu, Neng ya. Nah, saya jadi teringat sebuah cerita, Neng. Jadi kebetulan ini cerita teman saya sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, Neng. Ini kan kita sebentar lagi Ramadan. Jadi sebenarnya di tetangga rumah teman saya itu ada satu keluarga, kepala keluarga, anak dan istrinya lagi kekurangan uang, Neng. Untuk Ramadan, untuk Lebaran Idul Fitri. Cuman ini bapak ini mikir gimana caranya membantu tapi tanpa membuat malu. Sungkan. Kemudian beliau ibarat orang itu sidak di lokasi, ternyata di depan rumah tetangganya itu ada pohon pisang. Nah, jadi sebenarnya mau ngasih uang, tapi caranya biar berwibawa gitu. Kemudian teman saya ini abahnya sidak ke rumahnya, terus lihat ada pisang, terus bilang, sebut saja Kang Paijo. Kang Paijo, saya kok butuh pisang ini untuk Lebaran. Seumpama pisang jenengan saya beli gimana? Padahal awalnya mau ngasih, Neng, tapi cari cara. Nah, kemudian dikasih ini seumpama pisangnya harganya 50, dikasih 100. Ini 100 wong saya saking senengnya cari pisang lah dan dapat dari jenengan.
Si bapaknya seneng, pisangnya laku di depan istrinya, di depan anaknya gagah. Nah, ini menjadi sesuatu yang menurut saya menarik ya, Neng ya. Jadi kita terkadang semangat untuk memberikan tapi terkadang lupa dengan cara si penerimanya. Bahasanya kurang memperlakukan kurang baik sama penerima itu, Neng. Itu terus kemudian selanjutnya, Neng. Menurut jenengan batasan-batasan apa sih yang kita boleh bahasanya tahadus bin nikmah, mana yang tidak boleh, itu batasannya menurut jenengan di mana, Ning? Nabi itu kan salah satu akhlak beliau adalah atau tugas beliau itu ada dakwah gitu mengajak. Nah, tahadus bin nikmah itu kalau kita niati benar itu bisa jadi dakwah, Gus. Jadi kita misalkan kita ziarah ziarah itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa karena butuh dana, biaya. Tapi ketika kita posting kemudian kita berharap orang-orang mengikuti kebiasaan baik ini, ya itu tahadus bin nikmah yang ada manfaatnya, yang termasuk dakwah. Jadi saya pikir batasannya seperti itu, bukan kemudian yang sesuatu yang bermewah-mewah, seperti saya bisa beli sepatu ini, bisa beli tas ini, itu sama kayak kalau menurut saya bukan tahadus bin nikmah. Atau katakanlah kita posting anak kita prestasi misalnya hafal juz 30 misalnya. Nah itu kalau kita memang niatnya tahadus bin nikmah kan semakin banyak anak-anak yang bisa membaca Quran dengan baik, bahkan menghafal, itu kan bagus gitu, dakwah juga gitu, Gus. Jadi saya pikir, menurut saya batasannya yaitu apakah kita postingan kita itu bisa mengajak orang lain, tahadus bin nikmah tapi bisa mengajak orang lain atau tidak mengajak orang lain dalam kebaikan lah ya, Neng. Menginspirasi. Kan tadi di tipis ya antara riya dan tahadus bin nikmah itu kan niat ya. Sedangkan kan innamal a'malu binniyat. Niatnya itu pun juga tempatnya di dalam hati. Nah, ini berat menurut saya ini, Neng. Berat, tapi yang penting itu niat kita baik. Kemudian siapa tahu bisa menginspirasi orang lain gitu, Neng ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini agak rumit ini flexing, apalagi ini kan Gus zaman akhir ini kan banyak coba banyak ujian banyak gangguan. Jadi kadang-kadang kita niatnya sudah benar, ada aja yang mungkin membelokkan. Mungkin kita lihat postingan kita hampir sama ya dengan postingan si ini ya gitu. Apa yang kurang dari saya dan seterusnya kayak gitu, itu bisa jadi membelokkan niat kita. Nah, itu memang yang harus kita latih terus itu. Harus dilatih ya, niat, menata niat ini harus dilatih. Karena niat ini adalah hampir sebagian dari ibadah, itu semuanya berhubungan dengan niat ya, Neng ya. Jadi niat itu semua, kalau niat kita baik dan kita lakukan dapat pahala. Niatnya buruk tidak dilakukan tidak jadi dapat keburukan gitu. Jadi ini teman-teman, jadi niat ini menjadi hal yang penting dan dasar. Kemudian lagi, Neng, tentang seumpama ini tentang hubungannya tentang pamer, kemudian terkadang ini kita di rumah kita lah, Neng ya, di rumah kita. Seumpama kita terkadang di rumah kita itu memasang foto kita bersama kiai kita. Ada yang memposting foto ketika perjalanan umroh, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau ziarah Wali Songo atau apa. Itu menurut jenengan gimana, Neng? Itu apakah juga boleh bagian dari tahadus bin nikmah, atau itu juga bagian dari flexing gitu? Iya, mungkin ya itu tadi gue tipis juga, tipis juga. Tapi kalau saya sih sampai saat ini ya belajar dari Abah, itu ya kalau di ruang tamu itu kan yang dibutuhkan tamu untuk ketemu kita, bukan untuk melihat-lihat, untuk membicarakan apa isi rumah kita kan, itu ya sebaiknya apa yang kita tampilkan itu ya diri kita, dan diri kita apa adanya. Kalaupun saya di rumah juga ada kan foto-fotonya kiai-kiai, itu niatnya ya untuk memberi semangat, kepada kita bahwa kita itu adalah dalam tanda kutip produk mereka, santri-santri mereka. Santri-santri beliau. Jangan sampai kita membuat mereka malu.
harus bisa membanggakan mereka, harus bisa akhlak kita harus kita jaga, jangan mempermalukan guru kita. Betul, harus bisa menjadi santri yang diakui beliau-beliau itu ngaten niatnya ngaten mawon. Nggih Ning. Terus ini masuk ke agak rumah tangga ya Ning. Jadi gimana Ning tips jenengan agar kita baik di tempat orang, pertama di lingkungan terkecil kita keluarga, atau di lingkungan pertemanan kita, bahkan di lingkungan sosial kita itu bagaimana harus bersikap agar kita merasa pertama niatnya baik, melakukan sesuatu tidak mempunyai niat untuk flexing, kemudian itu bagaimana cara melatihnya nih? Mungkin jenengan ada cerita bagaimana Abah ini kenapa beliau sangat sederhana, nilai-nilainya apa sih sebenarnya prinsip yang dipegang oleh Abah itu nih? Begini Gus, cerita aja sedikit Abah saya itu rumahnya dari dulu itu. Ketika pertama kali kita pindah di situ sampai sekarang itu depannya itu kan seperti itu. Baru direnovasi 2 kali, itu aja di belakang. Jadi yang depan itu benar-benar dibuat los seperti ini, seperti ruangan ini. Tidak ada kursi, tidak ada meja, hanya karpet saja. Benar-benar difungsikan sebagai ruang untuk menerima tamu sebanyak apapun. Di luar masa pandemi sekarang Nah, itu yang saya pelajari Jadi Abah itu jarang menyampaikan ini loh begini loh jarang, tapi beliau memperlihatkan, memberikan contoh. Memberikan contoh. Jadi beliau itu yang akhir-akhir ini sering beliau sampaikan, orang itu bisa jadi tokoh, bisa dihormati orang. Itu tidak harus orang kaya, orang pangkat, menteri, nggak harus, santri juga bisa, asalkan benar-benar dijaga kesantriannya, akhlaknya benar, ilmunya benar, nanti akan datang sendiri kok, rezeki nggak usah dicari, akan sendiri kan. Kemarin ada ceritanya kan pas beliau kebetulan ada yang menyediakan hotel yang bagus seperti itu kan. Loh ini nggak harus kaya, Abah itu kan nggak kaya tapi bisa kesini gitu. Jadi selama ini kami tidak pernah Gus, kalau merasa kekurangan itu kok enggak. Tapi kalau dilihat dari foto-foto masa kecil saya, menyenangkan mungkin melihat itu rumah kita itu kosong seperti lapangan bola, ibu saya bilang gitu. Oh my, awak dewi koyo lapangan bola ya, saking nggak ada, saking luasnya, kemudian nggak ada barang-barang baru kemudian sedikit-sedikit seperti itulah biasa Jadi tapi kami tidak pernah itu merasakan kurang, kemudian tidak bisa makan, nggak pernah gitu. Dan ketika ada saudara atau teman sekolah yang mempunyai baju atau sepatu apalah barang-barang yang bagus itu kita juga tidak kepengen kemudian sampai merewel juga enggak gitu. Jadi biasa. Jadi Abah tuh bilang yang penting itu cukup. Merasa cukup. Berarti merasa istilah cukup. Laisal ginaan kasrotil arodi walakinnal gina nafsi, itu benar ya Neng ya. Betul. Cukup. Jadi berapa banyak pun uang yang kamu bawa, yang kamu punya, kalau kamu tidak merasa cukup ya nggak akan cukup. Tetap kurang terus. Tetap kurang. Tetapi ketika kamu misalkan di dompet katakanlah nggak ada, hanya 1 lembar 1.000, tapi kamu cukup, kamu bisa makan, bisa sekolah, bisa ngaji, itu berarti kamu cukup. Ngoten Abah seperti itu. Nah itu jadi berat itu. Berat betul. Saya sendiri juga sama anak-anak kan sering saya itu sebenarnya ada semacam kekompakan sama suami itu untuk ngajari anak-anak supaya tidak gampang meminta sesuatu dan harus dituruti. Karena ya kadang-kadang suami saya itu menceritakan dulu itu abunya begini mama begini jadi tidak semua keinginan dituruti, jadi kita bisa nahan. Nah zaman sekarang itu kadang-kadang kita malah tergoda sendiri Gus untuk loh kan aku ada anaknya minta mainan cuma 5.000 nggak dikasih, seperti itu. Jadi memang parenting zaman sekarang ini benar-benar orang tuanya Gus yang harus lebih banyak belajar. Setelah memberikan pendidikan, mungkin menurunkan pendidikan dari ayahnya kepada anak juga harus ini memperkuat mental menjadi orang tua zaman sekarang nih Gus. Karena yaitu kalau sekali anak diminta dituruti dia pasti akan seperti itu. Sementara orang tua kan tidak selalu ada. Nah itu juga jadi makanya saya juga ingat-ingat itu ketika dulu sama
abah sama ibu Nggih. itu kalau minta sesuatu ya nanti gitu, kita juga nggak rewel kapan-kapan gitu juga enggak gitu. Nggak sampai meronta-ronta. Betul, gitu. Jadi ada kenapa nggih kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh abah dan ibu saya bahwa yang penting kita itu sama-sama, kita masih bisa makan, kita bisa berteduh, itu kita kaya cukup ngaten nggih. Dan merasa senang, cukup dan bersyukur gitu. Tantangannya sekarang ya memang orang tua sekarang ini. Betul. Karena media sosial, karena tetangga sebelah, itu yang membuat kita itu awalnya merasa cukup terus jadinya kurang gitu. Nggih bisa jadi ngaten nggih. Terus sama ini Neng, jadi mungkin kan kayak saya seorang ayah dengan 3 anak, jenengan juga. Nah, itu bagaimana cara kita ya biar tidak dalam tanda kutip tips agar tidak membandingkan anak-anak kita dengan satu dengan yang lain. Gimana Neng? Betul, ini kadang-kadang saya juga ngomong aja ini kok susah. Jadi ya kebetulan 3 anak saya laki-laki semua, tetapi berbeda-beda. Tetapi Gus, yang unik 3-tiganya itu punya kesamaan, punya satu garis yang sama, itu sama-sama suka seni, gambar. Dan kebetulan ayah ibunya enggak, ya mungkin turun dari kakeknya, saya enggak tahu. Dan itu saya jadikan saya jadikan alat itu, Gus. Jadi anak-anak itu tidak harus berprestasi di satu bidang ini. Tapi kalau dia punya kesukaan, sesuatu yang difavoritkan, kemudian dia bisa bangga dengan itu, dia bisa mempunyai prestasi dengan itu, monggo gitu. Jadi anak-anak saya itu kebetulan berbeda-beda dan mereka mondok juga di tempat yang berbeda. Jadi kami usahakan memberi apresiasi kepada mereka dengan latar belakang pondok mereka, Jadi yang sulung itu kebetulan ya mondok sambil sekolah umum gitu. Mondoknya juga banyak terus tidak full mempelajari nahwu sorof ngoten mboten, cuman hanya mempelajari bagaimana akhlaknya Nabi, kemudian bagaimana menerjemahkan hadis-hadis di dunia nyata seperti itu. Jadi ketika anak yang sulung ini bisa menerjemahkan hadis, kemudian malah menuturi adik-adiknya, itu saya kasih jempol gitu. Jadi itu alat saya untuk tidak membandingkan. Betul. Demikian juga yang kedua dan ketiga. Memang kalau godaan itu pasti ada, Gus. Kadang-kadang juga saling mengingatkan kok saya dengan suami. Jadi ketika suami, kamu itu kan adikmu itu sudah bisa gitu, diingatkan. Oh iya gitu. Jadi saling mengingatkan sebenarnya saya. Saling mengontrol, Gus. Terakhir Neng, ini tentang kesederhanaan. Kalau dilihat seperti Abah Mas Duki Mahfud, Abah Mustafa Bisri, itu kan punya nilai-nilai kesederhanaan. Mungkin bisa diceritakan Neng, bagaimana pengalaman jenengan sebagai putri dan putri mantu tentang bagaimana sikap kesederhanaan Abah maupun Abah mertua Neng untuk teman-teman semua ini. Biar tidak flexing gitu Neng. Kalau Abah Mustafa seperti itu tadi Gus. Jadi beliau tuh tidak pernah memperlihatkan kemewahan apapun. Jadi kadang-kadang ada sih pernah Gus cerita ibu itu ada yang pengen dandani rumahnya. Gus biar agak bagusan, agak enggak. Wong tamu-tamu saya itu sudah nyaman dengan seperti ini. Yang penting tamu-tamu saya itu ketika bertamu tidak ditolak dan ketemu saya. Biar rumah saya kayak gimana itu ya tidak urusan buat mereka. Jadi itu yang saya pelajari, dan sekarang di rumah pun saya praktekkan seperti itu, karena rumah saya juga nggak ada kursi dan sebagainya. Ya benar-benar pengen kalau ada tamu itu mereka nyaman dengan kita. Dan seperti itu tadi, harus merasa cukup berapapun yang kita punya, karena itu tadi rezeki tidak akan kemana. Kemudian kalau Abah Mas Duki, ya karena saya mengenal beliau sudah ada rumah gitu rumahnya tetapi tetap di gang kecil. Beliau itu sudah ada Gus yang menawari, Yai kalau pondok itu kan idealnya di yang luas, luas itu ini ada tanah saya kan nggak kerso. Ini yang saya rintis dari nol. Jadi dulu itu ceritanya suami saya itu rumahnya ya gebyek bambu itu Gus. Jadi sedikit-sedikit kemudian beliau membangun, terus
ya dengan uangnya sendiri dan seterusnya. Jadi beliau tidak pernah mengajari putra-putrinya untuk mencari harta, tetapi bermanfaat untuk sesama. Amin. Niku yang beliau ajarkan. Oke. Terima kasih Neng. Berarti yang pertama sedikit saya garis bawahi. Yang pertama, kita sebagai seorang Muslim itu harus mempunyai pola hidup sederhana, merasa cukup. Satu lagi Gus. Napa Neng? Ini barusan tadi di Haflada itu isinya. Jadi seorang Muslim itu harus merasa cukup dan keren gitu Gus. Keren itu tidak harus pakaiannya mahal, pakaiannya mewah gitu, tapi rapi. Bersih. Karena ada cerita Kanjeng Nabi itu pernah jalan gitu, ada umatnya yang pakai baju yang kumel gitu kan. Loh, kamu tidak punya uang untuk beli baju, punya Nabi, tapi aku pengen seperti ini biar kelihatan kalau saya itu Sufi. Apa adanya nggak bisa seperti itu. Kalau kamu punya uang, belilah baju yang bagus. Orang Islam itu harus keren, harus rapi. Berperlihatkan bahwa kita itu ya inilah bersih, menyenangkan gitu, itu menyenangkan untuk dipandang orang. Betul. Jadi tidak identik dengan yang kumuh-kumuh. Kalau kita bisa bajunya rapi dengan menyenangkan untuk dipandang orang, ya jadi tidak harus mahal, tidak harus mereknya apa enggak gitu, pokoknya rapi ya Neng. Keren. Bahkan tadi Gus Samton juga cerita salah satu Thariqah Syadziliyah itu gitu ya Neng, bagian dari dakwahnya itu dia kelihatan seorang Muslim yang rapi, yang keren gitu kan. Untuk syiar lah, menunjukkan kalau Islam itu keren dan rapi gitu. Gitu teman-teman, terima kasih Neng atas waktunya. Tidak terasa ternyata kita sudah habis waktunya. Jadi ada beberapa poin. Jadi flexing ini merupakan fenomena yang muncul yang harus kita hindari. Orang yang kaya sesungguhnya adalah orang yang mencari privasi dan kenyamanan, tapi orang yang pura-pura kaya itu biasanya memamerkan harta kekayaannya. Kemudian para santri itu juga selain harus berhidup secara sederhana, tapi juga harus memantaskan diri lah, menjadi seorang yang rapi, dipandang lebih rapi, lebih enak, untuk menunjukkan bahwa Islam ini keren, Islam itu oke gitu. Terima kasih teman-teman. Demikian podcast Dunia Santri pada kesempatan hari ini. Ikuti podcast Dunia Santri di tahap-tahap selanjutnya. Terima kasih Ning atas waktunya. Mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.